Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa safiyuh arsalahu rabbuhu rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal ibadi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena pada malam yang insya Allah barakah ini kita kembali bisa bertemu untuk bermudzakarah, untuk bertafaquh fiddin, melanjutkan apa yang sudah kita mulai dari kebaikan, yaitu membahas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan pada kesempatan ini kita masuk ke hadis yang ke-36, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya. Barang siapa yang meringankan, nafasa yunaffisu, man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang meringankan satu kondisi yang berat, kondisinya orang mukminin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan meringankan kesusahannya nanti pada hari akhirat. Wa man yassara an mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan dia besok di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang menutupi aib orang muslim, maka niscaya Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Dan Allah senantiasa akan menolong, membantu hambanya yang hamba-hambanya ini suka dan mau membantu hamba-hambanya yang lain. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Dan barang siapa yang menempuh perjalanan yaltamisu fihi ilman, yang mana perjalanan itu niatnya untuk menuntut ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan dirinya jalan menuju surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Dan tidaklah suatu kaum yang berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab-kitab Allah, wa yatadarasuna bainahum, dan mereka saling mempelajari ayat atau kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kecuali illa nazalat alaihimus sakinah, pasti akan turun kepadanya ketenangan.
wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah itu akan meliputinya, wa haffathumul malaikah, dan malaikat pun akan kemudian ya melingkupinya, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah akan memuji-muji dia ya kepada orang-orang yang ada di atau makhluk yang di sekitar Allah Subhanahu wa taala. Wa man batta'a bihi amaluhu, barang siapa yang amalnya lambat, lam yusri' bihi nasabuhu, maka nasabnya itu tidak bisa mempercepatkan. Hadis riwayat Muslim dengan lafaz seperti itu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini hadis yang mulia yang ulama mengatakan satu kaidah, al jaza'u min jinsil amal. Hadis yang menjelaskan kita beberapa aspek, akan tetapi bisa kemudian kita ringkas bahwasanya hadis ini termasuk bagian dari al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal yang dia lakukan ya. Dan hadis yang seperti ini itu banyak ya. Jadi kaidah al jaza'u min jinsil amal, balasan itu tergantung dengan amalannya. Ini dalilnya banyak. Bahkan kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, di antara dalilnya itu lebih dari 100 dalil ya. Mulai dari Al-Qur'an, dari hadis, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya, innal munafiqina yukhadi'un innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik menipu Allah. Seakan-akan dia ingin menipu Allah, tapi sebetulnya Allah kemudian menipu mereka. Sama balasannya ya. Begitu juga dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan nasullaha fanasiyahum, mereka lupa dengan Allah, maka Allah juga melupakan mereka ya. Fadhkuruni adzkurkum, ingatlah kepadaku, niscaya aku akan mengingatmu ya. Allah juga berfirman in tansurullah yansurkum, kalau engkau mau menolong Allah pasti Allah akan menolongmu. Jazaan wifaqa, balasan yang sama. Al jaza'u min jinsil amal. Begitu juga dalam hadis Nabi bersabda, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah maka pasti Allah akan menjagamu ya. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini kandungannya adalah al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung dan sesuai dengan amal yang kita lakukan. Tapi jangan diartikan bahwasanya ya itu adalah hukum karma ya. Hukum karma yang seperti apa ya, kalau hukum karmanya sebagaimana yang kita maknai benar kayak tadi nggak apa-apa. Tapi sebagian orang ada yang mengatakan kalau engkau kemudian melakukan begini maka akan mendapatkan begitu. Contohnya ya, ada seseorang yang kemudian berzina. Ketika dia berzina sudah bertaubat, ternyata ada yang memiliki kepercayaan bahwa saya nanti kalau punya anak, anaknya akan dizinai. Tidak ya. Kenapa? Karena balasan itu bagi orang yang melakukan, bukan kemudian orang lain ya. Apalagi kemudian hukum karma yang kemudian mengatakan bahwasanya siapa yang berbuat keburukan di dunia ketika meninggal dia akan reinkarnasi menjadi hewan. Nah, tidak ya. Itu akidah yang tidak sesuai dengan ya akidahnya Ahlus Sunnah. Akan tetapi yang dimaksud di sini jazaan wifaqa adalah balasan yang setimpal itu ya. Ketika dia melakukan keburukan maka dia akan mendapatkan keburukan. Di sini kita kemudian bisa menjelaskan sedikit-sedikit dari penggalan-penggalan hadis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya." Barang siapa yang nafasa, apa artinya nafasa? Nafasa yunafisu bisa kita artikan meringankan. Ya. Dari kata ya tanfis, nafas itu orang yang memberikan nafas. Artinya kalau kita kemudian mencekik seseorang atau seseorang ini dicekik sampai kemudian nggak bisa bernafas, lalu kemudian lepaskan cekikannya bisa bernafas, itu namanya tanfis ya. Jadi kalau ada orang yang kemudian berat kondisinya ya,
Man nafasa an mu'minin kurbatan, barang siapa yang mau melonggarkan, meringankan dari orang mukmin, ya, kondisi beratnya, kurbah, kurbatan. Man nafasa an mu'min pakai kaf bukan qaf, ya. Kurbatan, kurbatan itu al-hala asyadida, kondisi yang sangat berat, ya. Kok nafasa di sini juga umum, ya. Artinya barang siapa yang meringankan. Meringankannya di sini ya umum, baik itu meringankan ya tidak harus kemudian menghilangkan, sekedar meringankan saja itu sudah dianggap sebagai tanfis, ya. Seperti yang saya misalkan tadi, kalau seandainya ada orang yang dicekik, dia nggak bisa nafas, kemudian dilepas sedikit ini, meskipun nanti kemudian dicekik lagi, artinya kondisi orang ini kalau sudah betul-betul dahsyat susah, tapi kemudian kita ringankan, itu meskipun nggak sampai lepas semua, itu sudah dianggap sebagai tanfis. Man nafasa an mu'minin kurbatan hala syadidah, kondisi yang susah, ya. Dan itu umum, ya, umum, tidak harus kemudian kondisi yang susah ini ekonominya, atau kemudian masalah kesehatannya, atau masalah kemudian harga dirinya, umum, ya. Kurbah di sini adalah umum, ya. Mau kemudian ekonominya, mau kemudian kesehatannya, mau kemudian bahkan harga dirinya, kondisi yang seperti ini barang siapa yang bisa meringankan, tidak harus meringankan itu menghilangkan semuanya, meringankan sedikit. Dengan apa meringankannya? Dengan apapun, bisa dengan harta kita, bisa dengan kata-kata kita, bisa dengan ya tenaga kita, bisa dengan pikiran kita. Yang mana kita bisa meringankan teman kita, saudara kita, sesama muslim yang dari kondisi berat, baik dengan tenaga kita, dengan kata-kata kita, dengan pikiran kita, dengan harta kita. Kondisi kaum muslimin yang kita ringankan ini juga umum. Mau kondisi ya ekonomi dia, kondisi agama dia yang mungkin ya lagi carut marut, kemudian kita bisa meringankan meskipun sedikit. Balasannya apa? Nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Maka Allah akan ringankan besok. Apa yang diringankan? Ya, kondisi beratnya pada hari kiamat. Subhanallah. Ya. Kalau kita lihat potongan hadis pertama ini beda dengan potongan yang kedua dan ketiga. Kalau potongan yang kedua fid dunya wal akhirat, dunia dan akhirat. Tapi kalau yang pertama ini cuman akhirat. Ya. Kenapa? Kata Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulumil wal Hikam, karena apa? Karena penderitaan akhirat itu tidak ada bandingannya, tidak bisa dibandingkan dengan penderitaan dunia. Penderitaan dunia tidak ada apa-apanya, ya. Jadi kalau ada orang yang mau meringankan, sekadar ibaratnya yang tadinya sesak nafas, kemudian dikasih obat, bisa lega sebentar, ibaratnya. Tanfis itu bisa bernafas. Ibaratnya dia berat banget, terus kita nasihati, bisa tenang sebentar, itu pun sudah dikatakan tanfis, ya. Nah, ada orang yang mau melakukan seperti itu, ya. Apalagi kalau kemudian menghilangkan masalahnya, lebih bagus lagi. Tapi kalau seandainya enggak sampai selesai, artinya sudah meringankan, itu pahalanya disimpan oleh Allah dan akan diberikan kepada kita besok di hari akhirat. Dengan berupa apa? Diringankan kesusahan, penderitaan kita di hari kiamat, ya. Dan penderitaan di hari kiamat tidak bisa kita bayangkan, jamaah. Makanya kata Allah itu disebut yaumun asir, hari yang berat, di mana ketika sangkakala itu ditiup, goncang-goncangnya dunia ini, ya, bisa melupakan segalanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nasu taqu rabbakum, inna zalzalatas saati syai'un azim. Wahai manusia, takutlah kamu dengan Rabb kalian, karena guncangan hari kiamat itu begitu dahsyat. Yauma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadha'u kullu dzati hamlin hamlaha. Ibu-ibu yang menyusui bayinya dengan begitu penuh kasih sayang, begitu mendengar guncangan hari kiamat langsung dibuang. Wa tadha'u kullu dzati hamlin hamlaha, yang hamil itu langsung gugur, ya. Yauma taj'alul wildana syiba, anak-anak yang masih bayi langsung beruban, ya. Yang ketika itu
semua orang yaqumu li rabbil alamin, berdiri, dibangkitkan dari kuburnya, ka'annahum jaradun muntashir, seakan-akan mereka seperti belalang-belalang yang berserakan, ya. Dan semuanya dibangkitkan dalam kondisi khufatan uratan ghurlan, ya. Yukhsyarun nasu yaumal qiyamati khufatan uratan ghurlan, dibangkitkan dalam kondisi semuanya telanjang, tidak ada yang dikhitan, enggak ada yang pakai sandal. Kemudian semuanya berdiri, semuanya menuju ke padang mahsyar, dan panasnya luar biasa, keringat berjatuhan, ya. Dan di antara mereka tergantung amalannya, faminhum man yasilu ila udhunai ila rukbatai wa minhum man yuljimuhumul araqu iljaman. Ada yang sampai ke keringatnya sampai telinganya, sampai kemudian dadanya, sampai kemudian pahanya, sampai kemudian mata kakinya. Dan wa minhum man yuljimuhumul araqu iljaman, ada yang sampai ditenggelamkan. Bagaimana tidak dahsyat? Sampai manusia-manusia datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan nafsi nafsi, datang lagi ke Nabi Nuh. Nabi Nuh juga mengatakan tidak bisa, nafsi nafsi, sampai kemudian ke Nabi Muhammad. Begitu berat. Tapi kalau ada orang yang mau meringankan, ya, meringankan kondisi beratnya saudara muslim, maka dia akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari, ya, kiamat, ya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa dan sesuai dengan kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu, ya, sesuai dengan amalnya. Maka saat saudara kita menghadapi kesulitan, kita dituntut untuk bisa memberikan keringanan dengan dua cara. Yang pertama, sekedar meringankan, ya. Artinya dengan meringankan kesulitannya, tidak harus membantu 100%. Yang kedua, dengan menghilangkan kesulitannya kalau bisa, ya. Dan begitulah seorang muslim, ya, yang seperti kita pelajari, al-muslim akhul muslim, la yadlimuhu wa la yuslimuhu. Muslim itu saudara sama muslim yang lainnya, tidak boleh mendoliminya, tidak boleh menyerahkan kepada muslim yang lain, ya. Idza istaka minhu adwan tadaa sairul jasad bis-sahri wal khuma. Kalau seandainya ada, ya, anggota badan yang sakit, maka semua anggota badannya akan merasa panas, demam, dan tidak bisa tidur. Begitulah kaum muslimin harusnya. Dimanapun kaum muslimin berada di dunia, di situ ada saudaranya yang sedang kesusahan, kesulitan, maka kita bisa, ya, membantunya, baik dengan doa, baik dengan tenaga, baik dengan harta kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan hadisnya, waman yassara ala mu'sirin, dan barang siapa yang memudahkan, tadi meringankan, sekarang memudahkan. Waman yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan orang yang susah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia di dunia dan di akhirat, ya. Di dunia dan di akhirat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memudahkan atau membantu urusan orang, ya, itu bentuknya banyak, bentuknya bermacam-macam. Bisa juga jamaah yang dirahmati Allah dengan kita memberikan tempo, ya, jangka masa hutang. Contohnya ada yang hutang pada kita, benar-benar nggak punya, ya, maka kita diharuskan untuk memberikan tempo yang lebih lagi. Tidak boleh kemudian kita, ya, tagih terus-terusan padahal memang dia nggak punya duit, ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau seandainya mereka punya kesusahan, ya, maka tunggulah sampai kemudian mereka, ya, mudah. Jadi kalau kita sudah cek yang hutang kepada kita ini memang benar-benar nggak punya, aset juga nggak punya, apapun udah nggak punya, nggak boleh kita kemudian, ya, menagih terus-terusan, datangi, apalagi melaporkan ke orang yang orang atau yang berwajib, ya, tidak boleh. Tapi kalau memang dia orangnya memang nggak bisa dipercaya, artinya asetnya banyak, ya boleh, ya. Kata Syekh Al-Utsaimin, kalau memang dia tidak punya apa-apa,
wajib bagi kita untuk memberikan tempo lagi, jangka masa untuk pinjam. Nah, kalau kita kemudian memiliki kemudahan lagi, kita berikan, artinya kita relakan setengahnya. Kalau kita memberikan waktu sudah bagus. Kalau kemudian kita mau merelakan setengah, itu lebih bagus. Sebagaimana dalam riwayat ada seorang tajir, kana tajirun yudani an-nas, ada seorang tajir yang sering menghutangi manusia. Fa idza ra'a mu'siran qala li fityanihi, kalau seandainya dia tahu kalau yang hutang itu susah, maka dia mengatakan kepada anak-anaknya, tajawazu anhu la'allallaha yujawizu anna fajawazallahu anhu. Wahai anak-anakku, dah biarkan dia, berikan mereka ini kemudahan. Mudah-mudahan dengan ini Allah memudahkan kita. Maka apa yang terjadi? Kata Nabi SAW, pedagang ini kemudian dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang berbuat baik pasti akan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kondisi kalau ada orang yang kemudian hutang kepada kita dan benar-benar nggak punya, artinya nggak punya, ini memang benar nggak punya aset, nggak punya apa-apa. Tapi kalau punya aset, mungkin bisa kita tagih. Tapi kalau udah nggak punya apa-apa, yang dijual juga nggak ada, maka wajib bagi kita untuk memberikan tempo waktu. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Nah, kalau seandainya kita mau memberikan dia setengah, itu lebih bagus. Apalagi semuanya. Hanya sekedar memberikan tempo, itu sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, man salafa, barang siapa yang menghutangkan, menghutangkan sesuatu, itu kata Nabi, as-salafu yajri syatra shadaqah. Hutang itu pahalanya seperti sedekah setengah. Kita kok menghutangi orang 100 juta karena dia butuh, itu nilainya seperti kita sedekah 50 juta. Dan nanti riwayatnya dihasankan oleh Syekh Albani, disahihkan oleh Syekh Albani. Jadi menghutangi orang 10 juta berarti seperti kita ini sedekah 5 juta. Bahkan dalam riwayat yang lain, ma min muslimin yukridu musliman qardan marratain, tidaklah seorang muslim mau memberikan hutang seorang muslim 2 kali, illa kana, kecuali itu seperti shadaqatuha marrah, seperti sedekah sekali. Kalau kita menghutangkan 10 juta besok atau kemudian yang kedua 10 juta, berarti sama dengan sedekah 10 juta. Ini bagi kita supaya mau menghutangi. Tapi bagi yang dihutangi juga harus tahu, kadang-kadang itu ketika hutang, Masya Allah, kita itu nggak bisa nolak karena sangat butuhnya itu. Tapi begitu sudah hutang, ternyata berkelit luar biasa, susahnya kayak belut mau ditangkap. Padahal dia juga belanja, gitu. Bahkan ketika makan-makan itu diupload lagi di Facebook. Tapi ketika kita tagih itu susah. Nah, itu yang kemudian akhirnya menjadikan orang-orang itu tidak mau atau enggan menghutangi. Padahal keutamaan menghutangi orang begitu besar. Man yassara an mu'sirin yassarallahu anhu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang mau memudahkan orang yang susah, akan dimudahkan Allah di dunia dan akhirat. Dan di antara contohnya tadi memberikan hutang. Saya sering, ada yang ngomong seperti itu kadang, bahkan saya persis ngerti dan diberitahu ternyata dia bohong. Tapi saya tidak mau membuka kebohongannya. Saya bilang iya, nggak apa-apa, iya, nggak apa-apa. Tapi ada orang yang persis tahu, keluarganya mengatakan sebetulnya tidak, tapi nggak apa-apalah. Gitu. Niatnya kita pengen memudahkan. Kecuali kalau seandainya ada orang yang hutang tapi dia pura-pura dan terus menghutang ke orang lain, maka boleh kemudian kita buka kedoknya. Bahkan dalam riwayat yang sahih, kita boleh kemudian membawanya ke pengadilan dan juga boleh kita buka aibnya.
Kita boleh buka aibnya kalau seandainya seperti itu. Kemudian potongan yang selanjutnya, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang mau menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Siapa yang tidak punya aib, jamaah dirahmati Allah? Semua kita pasti punya aib. Tapi kalau kita pengen aib kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus pintar-pintar untuk menutupi aib saudara kita. Jangan semua orang-orang yang kemudian menceritakan rahasianya kita buka kepada teman-teman yang lainnya, ya. Karena semua kita ini memiliki aib. Kalau kita seandainya dibuka aib kita, tidak akan ada orang yang mau duduk dengan kita, seperti persis yang dikatakan oleh Muhammad ibnu Wasi. Lau kana lidzunubi raiha, kalau seandainya dosa kita ini memiliki bau, gak ada yang mau duduk dengan kita karena aib kita, dosa kita begitu banyak, ya. Maka bagi orang yang kemudian kita mengetahui dia melakukan maksiat dan dia berusaha menutup-nutupi, maka jangan sampai kita buka. Tapi kalau kemudian ada orang yang memang sengaja membuka maksiatnya, ya tidak ada masalah kita buka, dia sendiri sudah buka maksiat, ya. Tapi kalau ada saudara muslim kita yang dia itu sudah menutupi maksiatnya, menutupi kesalahannya, maka jangan sekali-kali kita membuka. Nabi SAW mengatakan, ya ma'syara man amana bilisanihi walam yu'min qalbahu. Wahai orang-orang yang imannya hanya sekedar di lisannya dan hatinya belum beriman, la taktabul muslimin, jangan kalian menggibai orang muslim, wala tattabi'u auratihim, dan janganlah kalian tuh mencari dan mengikut-ikuti aurat mereka, aib mereka. Fa innahu man yattabi'u auratihim, maka barang siapa yang mengikuti, mencari-cari dan membuka aibnya orang muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengikuti aibnya. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala sudah mengikuti aibnya, maka akan dibuka aibnya, dibongkar aibnya oleh Allah meskipun dia berada di rumah. Meskipun berada di rumah, ya. Maka ulama-ulama kita, ulama salaf mengatakan ada seseorang yang kita tidak pernah tahu dia memiliki aib. Orangnya tidak pernah kemudian kita ketahui aib, tapi karena kemudian sering dia itu membicarakan aib orang lain, tiba-tiba dia terkenal dengan aib yang buruk. Dan banyak orang yang kemudian punya aib, tapi dia senantiasa diam dengan aibnya orang lain. Aib-aib yang dia miliki itu dilupakan oleh manusia, ya. Dilupakan oleh manusia. Kecuali kalau kemudian orang ini membuka, ya. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, kullu ummati mu'afa illal mujahirun. Setiap umatku itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala illal mujahirun, kecuali orang yang mujahir, ya. Bukan ikan mujair, ya. Mujahir, ya. Mujahir itu orang yang, ya, dia menjahirkan maksiatnya. Malam dia melakukan maksiat, pagi ditutup oleh Allah, ternyata pagi dia buka tutupnya Allah itu dengan menceritakan ke teman-temannya, sana itu ada tempat yang enak, masya Allah di sana. Rugi kalau kamu gak ke sana. Gitu. Kemarin saya pas ke sana itu, saya udah enak banget itu. Dia tidak hanya membuka aibnya, bahkan promosi. Orang seperti ini, kata Nabi, ya, tidak dimaafkan. Dan orang seperti ini bisa kita, ya, buka. Kenapa? Karena dia membuka aibnya sendiri. Ya. Dia membuka aibnya sendiri, ya. Dan ini, ya, hadis yang kita baca ini merupakan ancaman bagi kita semuanya untuk jangan sampai kita itu sering membuka aib saudara kita, ya. Jangan kita suka membongkar aib saudara kita. Kemudian hadis potongan yang selanjutnya, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi, dan Allah akan senantiasa berada di, ya, dan Allah akan senantiasa menolong hambanya dikala hambanya ini mau menolong saudara-saudaranya. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Dalam riwayat yang lain, barang siapa yang senantiasa ada, ya, membantu saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu, ya, saudara-saudaranya yang lain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
seperti Nabi kita ya, alaihissalam yang senantiasa membantu, maka kondisi apapun akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sesusah apapun Nabi Shallallahu alaihi wasallam dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam kondisi yang ya susah, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya diancam, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu dan menolongnya. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam senantiasa menolong dan membantu. Tidak mungkin Allah kemudian akan menghinakan, akan kemudian merendahkan, akan kemudian meninggalkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ketika di Gua Thur, ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam di situ, kalau seandainya Allah tidak menolongnya, pasti kata Abu Bakar, kalau seandainya Abu Sufyan itu mau duduk dan melihat, pasti kemudian kita terlihat, tapi tidak. Ketika mau keluar dari rumahnya, dikepung oleh 10 pemuda, Nabi senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal pemuda itu semuanya mengepung dan semua siap untuk membunuh Nabi. Tapi datang malaikat Jibril dan memerintahkan Nabi untuk keluar, sambil mengambil pasir dan mengatakan, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Maka Nabi keluar tanpa dilihat oleh orang-orang itu. Ya. Ini kalau kita mau membantu, ya. Dan seharusnya kita memiliki amalan-amalan untuk membantu saudara kita. Kenapa? Karena ulama mengatakan al-amal al-muta'addi khairun minal amalil qasir. Amal yang sifatnya itu muta'addi, menular kepada orang lain, itu lebih baik daripada amalan yang hanya pendek untuk kita sendiri. Ya. Maka pernah seorang tabi'in, Hasan al-Basri. Ya. Hasan al-Basri ini memang sering diceritakan Hasan al-Basri. Hasan al-Basri pernah pengen membantu saudara muslimnya dan memerintahkan teman-temannya untuk membantu. Ketika pengen membantu itu suruh lewat kepada Thabit al-Bunani, seorang tabi'in juga, ya, untuk diajak bantu. Kita ada proyek nih bantu kaum muslimin gitu. Pas kemudian ditatangi teman-temannya, Thabit ini mengatakan, bilang kepada Hasan, saya nggak bisa. Kenapa? Karena saya lagi iktikaf. Maka teman-temannya balik ke Hasan al-Basri dan mengatakan, Thabit ini izin karena dia, Thabit al-Bunani rahimahullah ta'ala, karena dia lagi ya iktikaf. Tapi ternyata kata Hasan al-Basri, iktikafnya itu ya, pahalanya tidak lebih besar daripada membantu teman yang membutuhkan. Masya Allah ya. Jadi pahalanya besar. Al-khairu al-muta'addi afdal minal qasir ya. Maka Nabi SAW juga kemudian mengatakan, wa inna ahabbal a'mali ilallahi sururun tadkhuluhu ala mu'min. Dan amal yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa memasukkan kesenangan dalam hati seorang mukmin. Jadi kadang-kadang kita ini pintar membuat sakit hati orang mukmin. Hati-hati. Karena kadang-kadang ada orang yang Allah jadikan dia itu menjadi pembuat sakit hati kaum muslimin. Hati-hati, jangan sampai kita seperti itu. Ada yang Allah jadikan dia itu menjadikan hati kaum muslimin senang, dan ini pahalanya besar. Ya. Takshifu anhu qarban au taqdi anhu dainan, bisa kemudian menolong dia dengan meringankan beban beratnya, atau kemudian kita bisa membantu membayarkan hutangnya, au tatrudu anhu ju'an, atau kita bisa menghilangkan kelaparannya. Wali an amshi ma'a akhil muslim fi hajati, dikatakan, dan saya ya berjalan dengan saudaraku muslim dalam sebuah hajatnya, itu ahabbu ilayya, lebih aku cintai min an a'takifa syahraini fi masjid, daripada iktikaf 2 bulan di masjid. Masya Allah ya. Luar biasa ya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kadang-kadang ya, ada orang yang datang kepada kita minta bantuan ya. Kalau memang kita memiliki, ya kita kasih ya. Tapi jangan sampai kita kasih dan kemudian mengatakan, kamu ini masih muda minta bantuan. Jangan ya. Kenapa? Karena Allah mengatakan, qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Ucapan yang baik itu lebih baik daripada sedekah yang kita berikan sambil kita mengucapkan kalimat yang menyedihkan.
Ya. Kalau kita mau berikan, berikan. Tapi kalau kita memang ya, melihatnya kok nggak pantas diberikan, ya udah kita bilang ucapan yang baik. Ya. Jadi kita mengucapkan yang baik. Kemudian potongan hadis yang selanjutnya, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan barang siapa yang menempuh perjalanan, ya. Menempuh perjalanan di sini jamaah dirahmati Allah tidak harus ya diartikan secara hissi, tapi juga bisa maknawi. Pernah kita jawab, pernah kita bahas. Artinya barang siapa yang menempuh perjalanan bisa diartikan hissi dan maknawi. Kalau yang hissi itu secara jelas, artinya kita dari rumah ke sini menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu. Atau seperti seorang sahabat yang namanya Jabir ibn Abdullah. Bagaimana sahabat Jabir ibnu Abdullah, dia mendengar ada orang yang mendengar hadis Nabi dan dia tidak mendengarkannya. Maka dia kemudian berusaha menemui orang ini. Ternyata tidak dekat, harus berjalan sampai 1 bulan. Maka dia kemudian mengambil ya tenaganya untuk kerja dan menyimpan gajinya untuk dibelikan onta. Padahal ini sahabat Nabi namanya Jabir ibnu Abdullah, disebutkan oleh Imam Bukhari ya di dalam kitab Bukhari babul ilmi ya, bab al ilmi, tentang judulnya Rihlatun, perjalanan untuk mencari ilmu. Jabir ibnu Abdullah seorang sahabat mendengar ada orang lain sahabat yang mendengar hadisnya Nabi, tapi dia tidak dengar, dia pengen langsung dengar ya. Kenapa kok kemudian dia rela beli onta dan menyisihkan gajinya? Karena dia tahu bahwasanya berjalan untuk menuntut ilmu ini adalah ibadah menuju surga yang paling cepat. Jadi duduk kita, perjalanan kita dan semua yang kita lakukan untuk menuntut ilmu itu balasannya adalah pahala yang besar. Maka dia berjalan sampai 1 bulan, masih rota syahrin ya. Setelah itu sampai di tempatnya, ternyata sahabat ini nice gitu. Akhirnya dia bilang ke penjaga pintunya, sampaikan kepada beliau bahwasanya Jabir menunggu di pintunya. Dikatakan Jabir ibn Abdullah, betul Jabir ibn Abdullah gitu. Akhirnya dia keluar dan tanya hadis. Hadisnya apa? Hadisnya cuma 1. Apa itu? Ya, yukhsyarun nasu yaumal qiyamati uratan ghurlan khufatan. Besok pada hari kiamat manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar tanpa ya pakai baju, tanpa dikhitan, tanpa pakai sandal. Ini hadisnya. Dia datang sampai 1 bulan perjalanan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, di sini menempuh perjalanan secara hissi, betul-betul berjalan, dan juga bisa maknawi. Contohnya buka YouTube ya. Ini juga dimaknai oleh ulama termasuk Syekh Al-Utsaimin ya. Atau kemudian dia dalam artian dia mencari ya makalah-makalah Islami di dalam internet. Ini termasuk perjalanan. Termasuk perjalanan meskipun tidak harus memotong dengan kakinya jalan-jalan itu tidak. Tapi itu namanya yaltami atau man salaka tariqan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, dalam rangka mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Dan ini ibadah yang paling agung. Makanya Ibnu Abu Hurairah karena merasa dia itu terlambat belajar kepada Nabi ya, maka dia itu rela tidak kerja dan rela untuk berlapar-lapar. Disebutkan dalam kitab Imam Bukhari rahimahullahu taala, termasuk dalam Adabul Mufrad, sampai dia itu rela tidak kerja dan rela lapar. Bahkan dia mengatakan suatu hari karena sangat laparnya, dia kemudian berbaring, perutnya itu ditempelkan ke tanah saking kelaparannya, sampai kemudian dia mengambil batu dan diikatkan di perutnya. Karena sudah tidak tahan laparnya, dia kemudian mencari orang. Ketika pas pada waktu makan siang gitu kan, nggak makan, dia mencari orang, tapi komo-komo, artinya tanya, apakah kamu mendengar Nabi SAW membacakan ayat gitu. Tapi niatnya juga supaya nanti diajak makan, karena pas tanyanya itu waktu makan gitu. Maka ketemu Abu Bakar dalam riwayat ini. Iya.
Ketika itu tanya kepada Abu Bakar, ternyata Abu Bakar langsung membacakan di tempat itu. Ternyata Abu Bakar nggak paham gitu. Ketemu Umar, begitu juga. Wala uridu illa, saya tidak mau kecuali supaya dia memberikan makan saya. Ternyata Umar juga membacakan di tempat itu juga. Ya. Sampai ketemu Nabi dan Nabi tersenyum. Akhirnya kemudian diajak Nabi SAW. Setelah diajak oleh Nabi SAW, kemudian Nabi mengatakan kumpulkan semuanya penduduk Sufah. Ya. Di masjid itu kan ada namanya Ahlu Sufah, di mana orang-orang yang miskin yang duduk di situ. Akhirnya kemudian Nabi berikan 1 gelas susu. Suruh ngambil Abu Hurairah untuk diberikan kepada semua orang itu. Kata Abu Hurairah, saya yang lapar, saya yang haus, tapi kenapa disuruh untuk minum semua teman-teman? Ternyata susu 1 gelas ini, ya, dengan berkahnya Nabi tidak habis diminum oleh semua penduduk Sufah. Kemudian Abu Hurairah meminumnya sampai kata Nabi, minumlah, wallahi ya Rasulullah, tidak ada lagi jalan, semua sudah penuh. Baru kemudian diminum Nabi SAW. Itulah, ya, mereka bisa melakukan seperti itu karena mereka betul-betul tahu bahwasanya menuntut ilmu ini jalan yang paling besar menuju ke surga. Dan ijtihadnya, sungguh-sungguhnya Abu Hurairah ini membuahkan hasil sampai dia bisa meriwayatkan hadis yang begitu banyak, paling banyak. Sampai sekarang kita sebutkan tadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau seandainya bukan karena taufik dari Allah, kemudian Abu Hurairah sampai rela untuk berlapar-lapar, mungkin kita nggak baca hadis ini. Ya. Tapi inilah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, akan dimudahkan jalannya menuju surga. Ya, seperti yang saya sampaikan juga Yahya ibnu Yahya Al-Laitsi, ya, yang sampai dari mana? Spanyol. Orang dari Spanyol, jamaah yang dirahmati Allah, itu mau sampai datang ke Madinah mendengarkan Imam Malik. Tapi qadarullah ketika dia duduk di majelisnya Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Imam Madhab, begitu ada suara dari luar masjid, ya ahlal Madinah, di luar ada para gajah. Semua yang duduk sama Imam Malik lari keluar, meninggalkan Imam Malik membacakan hadis, kecuali satu, yaitu Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Semuanya keluar. Yahya bin Yahya masih mendengarkan Imam Malik, dan Imam Malik pun melanjutkan apa yang dia bacakan dari hadis-hadis sampai selesai. Begitu selesai, Imam Malik penasaran dengan orang ini dan tanya, siapa nama anda? Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Kenapa anda tidak mau keluar mengikuti orang-orang dan melihat gajah? Dia mengatakan, wahai Imam, saya datang dari Spanyol, jauh, capek, penat, tidak untuk melihat gajah, tapi ingin melihat anda membacakan hadis dan saya dengarkan. Kalau saya ingin melihat gajah, ngapain ke Madinah? Lebih baik saya ke Afrika melihat gajah yang lebih besar-besar di sana. Akhirnya Imam Malik ternyuh, kaget, takjub. Kemudian langsung mengambil kitab Muwatta'nya dan diberikan kepada Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Makanya kalau kita sekarang beli kitab Muwatta', di situ pasti riwayatnya tercatat Yahya bin Yahya Al-Laitsi, mendapatkan kemuliaan. Kenapa kok dapat atau bisa sampai menempuh perjalanan segitu jauhnya? Karena mereka semua yakin bahwasanya menempuh perjalanan dalam menuntut ilmu itu adalah ibadah yang sangat mulia. Maka jangan sampai ketika kita ini, ya, kajian satu RT atau kemudian satu kampung, nggak ada, ya, alasan sama sekali terus kita nggak datang. Kalau ulama-ulama dulu tidak hanya kelas sekampung, tapi kelas, ya, kelas negara. Imam Masruq, murid kesayangannya Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita, termasuk muridnya Ibnu Abbas. Ketika mendengar di Irak ada orang yang mengetahui makna tafsir ayat ini, dia langsung beli tiket, langsung berangkat ke sana. Padahal ulama tabi'in, subhanallah. Ya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kita lanjutkan, ya, hadis yang selanjutnya. Wa majtama'a qaumun, ya, fi baitin min buyutillah, dan tidaklah suatu kaum
kemudian bertemu di rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitab Allah, mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka mempelajarinya, itu kecuali akan mendapatkan beberapa kemuliaan. Jadi ini keutamaan orang yang mau mempelajari Al-Qur'an di rumah Allah, di masjid, ya. Keutamaannya orang yang mau membaca ayat-ayat Allah, mempelajarinya di masjid, yang pertama apa? Ya, nazalat alaihimus sakinah, akan mendapatkan ketenangan. Maka orang yang pengen tenang, dapat ketenangan suami istri supaya sakinah, di antaranya kata ulama, caranya kita mendatangi majelis ilmu. Di mana? Di masjid, membaca Al-Qur'an, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak hanya itu, ya. Bahkan tidak hanya sakinah, wa ghasyiyatuhumur rahmah, ditutupi, dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tenang hidupnya, ya. Pengen ketenangan, jangan kemudian kita mencari ketenangan di luar sana, tapi kita mendapatkan ketenangan yang hakiki dengan mempelajari agama kita, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat pun kemudian ikut, ya, melingkupi. Bahkan dalam riwayat yang lain, malaikat itu, ya, ridho dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menuntut ilmu. Dia turun, ya. Malaikat itu turun, yang mana malaikat itu makhluk yang mulia, yang ada di atas, turun manakala mereka melihat kita kemudian berhalaqah, melihat ada orang yang menuntut ilmu. Malaikat itu kemudian turun dan meletakkan sayapnya, ridho apa yang kemudian dilakukan oleh penuntut ilmu. Tidak hanya itu, yang keempat, dipuji-puji oleh Allah, disebut-sebut oleh Allah, ya, di penduduk langit sana. Kalau kita disebut Pak Jokowi, disebut baratnya ini, ya, di antara warga yang teladan Pak Sultan, gitu, dimasukkan di RCTI, di mana, kita bangga, gitu, ya. Itu kalau disebut, ya, baru presiden ibaratnya sekelas, jangankan presiden, ibaratnya gubernur atau bupati atau kemudian wali kota, itu sudah luar biasa. Apalagi yang kemudian menyebut kita adalah Allah, disebut. Makanya seorang sahabat, ya Rasulullah, as-samanillahu, apakah Allah menyebut nama saya? Benar, Allah menyebut. Luar biasa, langsung menetes air matanya, ya. Bagaimana tidak disebut, ya, Tuhan yang menciptakan kita, Rabbul Alamin, ya. Pasti gembira dan pasti bangga, ya. Kemudian yang terakhir, waman batta'a bihi amaluhu, dan barang siapa yang amalnya itu lambat amalannya, lam yusri bihi nasabuhu, maka nasabnya itu tidak bisa, ya, mencepatkannya. Maksudnya bahwasanya kalau seandainya orang ini amal perbuatannya itu sedikit, amalnya itu enggak ada, amalnya itu lambat, itu enggak bisa cepat untuk kemudian, ya, nasabnya itu mempercepatkan dia menuju surga. Dalam satu riwayat, ada seseorang yang ketika nanti di akhirat, ya, disebutkan oleh Ibnu Abbas, merangkak berjalan menuju sirat, tapi ternyata susah dan lambat. Akhirnya dia mengatakan, ya Allah, kenapa engkau kemudian melambatkanku di dalam sirat ini? Dikatakan oleh Allah, tidak aku yang melambatkan, akan tetapi amalanmu yang melambatkan. Jadi kita masuk surga itu dengan rahmat Allah, tapi untuk mendapatkan rahmat Allah ini adalah dengan amalan kita. Maka kalau ada orang yang mengatakan ikut kita, ikut organisasi kita, pajang foto kiai kita, kamu akan masuk surga, ini semuanya hoak, ya. Karena yang memasukkan surga itu amalan. Kenapa? Karena sebab mendapatkan rahmat Allah itu dengan amalan kita. Walikullin darajatun mimma amilu, dan semua orang itu, ya, akan mendapatkan derajat masing-masing sebab dia mengamalkannya, ya. Oleh karenanya Allah mengatakan man amila salihan, ya, man amila, barang siapa yang mengamalkan amalan yang saleh, min dzakarin au untha, dari laki-laki atau perempuan, pasti akan kita masukkan, berikan kehidupan yang enak dan masukkan ke surga, ya. Allah juga berfirman, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah surga gara-gara engkau beramal. Gak ada yang masuk surga gara-gara kemudian hanya nasab.
Oleh karenanya Allah kemudian mengatakan, fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Kalau sudah sangkakala itu ditiup, maka tidak ada gunanya nasab ketika itu. Ya. Maka kemudian ada orang yang terperangkap dengan nasab saya kan nasabnya darah biru, maka tidak perlu saya beramal banyak. Nabi ketika diperintahkan oleh Allah dengan firman-Nya, wa anzir ashiratakal aqrabin, wahai Nabi Muhammad, peringatkan kerabat-kerabat kamu yang dekat. Nabi mengumpulkan semua keluarganya dan Nabi mengatakan, wahai Abbas, la ughni anka syai'a, saya tidak bisa menolong apa-apa wahai paman. Wahai bibiku, saya tidak bisa menolong kamu apa-apa. Wahai Fatimah, salini ma syi'ti minal mal. Wahai Fatimah, minta aku apapun dari harta. Kalau saya itu tidak bisa menyelamatkan kamu pada hari akhirat. Artinya nasab itu tidak kemudian menjadi yang paling mulia. Oleh karena yang Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. La fadla baina a'rabiyyun wala a'jami. Tidak ada perbedaan keutamaan antara orang Arab dan orang asing kecuali dengan takwa. Jadi tidak bisa kemudian kita mengandalkan nasab. Makanya kita lihat Bilal, nasabnya seorang budak Habasyi, tapi Nabi mendengar gapiaknya, sandalnya itu masuk di surga. Salman Al-Farisi, orang Faris, tapi dia radhiyallahu anhu masuk surga. Tapi pamannya Nabi yang bernama Abu Jahal, meskipun nasabnya tinggi sebagai keluarganya Nabi, termasuk keluarga karena paman, tapi dia menjadi orang yang hina. Sebab apa? Sebab amalnya. Maka di sini tidak bisa kemudian orang itu mengandalkan nasab, tidak. Maka Nabi mengatakan, wa man batta'a bihi amaluhu lam yusrif bihi nasabu. Barang siapa yang amalnya lambat, maka nasabnya itu tidak bisa untuk kemudian mempercepatnya. Maka Nabi pernah mengatakan, inna ali abi fulan laisu li bi auliya. Sesungguhnya keluarga Abi Fulan bukanlah kekasihku. Artinya keluarga abi ini bukanlah kekasihku, tapi kekasihnya Nabi siapa? Innama waliyyi Allahu wa salihul mu'minin. Adapun wali-waliku adalah Allah dan orang-orang mukmin yang saleh, yang saleh. Mereka inilah yang kemudian akan dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang perlu kita tingkatkan adalah amal. Tidak kemudian kita tergoda dengan nasab. Apalagi kalau ada orang mengatakan, kamu masuk ke organisasi saya pasti masuk surga. Tidak. Yang bisa memasukkan surga bukan kita masuk organisasi atau masuk apa, tapi amalan kita. Kenapa? Karena masuk surga itu sebabnya adalah rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu disebabkan oleh amalan-amalan kita. Walikullin darajatun mimma amilu. Dan setiap manusia itu akan mendapatkan derajat masing-masing sebagaimana yang dia amalkan. Itu yang bisa kita pelajari dari hadis yang ke-36, dan yang bisa kita ambil dari pelajaran hadis yang kita baca yang pertama adalah al-jaza'u min jinsil amal. Amalan balasan-balasan itu tergantung dengan amalan-amalan yang sudah kita lakukan. Kemudian yang kedua, barang siapa yang meringankan kaum muslimin, orang mukmin di dunia, maka Allah akan ringankan kesusahannya besok di akhirat. Yang ketiga, barang siapa yang memudahkan orang mukmin, maka Allah akan mudahkan dia di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang mau menutup aibnya saudaranya, maka Allah pasti akan tutup aibnya dia di dunia dan di akhirat. Yang kelima, Allah akan senantiasa ada untuk dirinya ketika dia senantiasa ada untuk membantu saudara-saudaranya. Dan barang siapa yang kemudian menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, sebenarnya itu akan memudahkan dirinya untuk menuju ke jalan surga. Terus kemudian yang lain-lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Kini itu yang bisa saya sampaikan sebelum kita tutup. Barangkali ada pertanyaan? Gak ada?
Kalau nggak ada yang kita bahas, jadi kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.